Ini semester berapa ini? Semester 4. Nggak ada suaranya. Semester berapa? Ayo dibuka suaranya, Mbak Intan, dibuka mic-nya. Mbak Nur, dibuka. Semester 4, Ustaz. Semester berapa, Mas? 4. 4, oke. Mbak Nur Tami. Semester berapa? Semester 4, Pak. Oke, Mbak Intan. Semester 4, Ustaz. Oke. Kita sekarang mata kuliah pemikiran ekonomi Islam. Ya. Halo. Sekarang mata kuliah apa? Loh, kok nggak ada yang jawab? Mata kuliah apa sekarang? Ntar tidur ini ya. Pemikiran ekonomi Islam, Ustaz. Halo, cek. Pemikiran ekonomi Islam, Ustaz. Pemikiran ekonomi Islam, baik. Tolong kalian catat. Pemikiran teoritis normatif. Pemikiran teoritis normatif. 1. Ini nama tokoh-tokohnya ya. Yang pertama, Taqiyuddin pakai Q, I. Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu membahas tentang pokok-pokok pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua, Yusuf Qaradawi. Ekonomi Rabbaniyah. Yang ketiga, Muhammad Umar Capra. Pengembangan ekonomi Islam. Yang keempat, Muhammad Abdul Mannan. Pengembangan ekonomi Islam. Yang kelima, Mustaq Ahmad. Etika bisnis Qur'ani.
Yang keenam, Didin Hafiduddin, pengembangan manajemen syariah. Yang kedelapan, Adi Warman Akarim, pengembangan ekonomi Islam. Yang kedelapan, Muhammad Syafi'i Antonio, pengembangan ekonomi Islam. Ada 8 enggak? Ada 8. Itu tokoh-tokoh penyumbang atau pemikir tentang ekonomi Islam. Jadi, kalian nantinya silakan searching di internet, di Google, tentang 8 sosok pemikir ekonomi Islam. Ada 8 yang saya sebutkan tadi, sosok tokoh pemikir ekonomi Islam. Disesuaikan dengan subjudul tadi masing-masing ya. Misalkan Taqiyuddin An-Nabhani tentang ekonomi Islam. Yusuf Qaradawi tentang ekonomi Rabbaniyah. Nanti langsung searching, langsung keluar. Nanti dirangkum. Yang pastinya kalian harus mengerti alur dari pemikiran masing-masing tokoh. Ya. Untuk menambah wawasan kalian, apa itu ekonomi Islam, saya hadirkan di sini tokoh-tokohnya dulu. Dari setiap tokoh, kalian belajar memahami dari pemikiran beliau-beliau. Pemikiran tokoh-tokoh, sehingga dari 8 tokoh yang disebutkan tadi, kalian bisa membedakan bahwa tokoh si A seperti ini, tokoh si B seperti ini, yang nantinya menjadi dasar tatkala kalian belajar lebih mendalam tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ada 8 ya. Ada 8 tokoh yang tadi disampaikan. Kalian searching di Google ya. Dari 8 pemikir atau tokoh pemikir ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kemudian kalian download. Setelah di-download, kalian rangkum. Kalian ringkas. Yang penting kalian bisa paham atau memahami dari tokoh-tokoh yang disebutkan tadi di atas ya. Jadi ada 8 tokoh. Kalian pahami ke-8 tokoh itu. Setelah itu kita bahas satu persatu. Dari setiap tokoh pemikir ekonomi Islam, kita bahas satu persatu. Apa perbedaannya, apa fokusnya, dari perspektif apa yang mereka bidik atau dilihat dari perspektif apa tentang ekonomi Islam itu, kita nanti bisa diskusikan. Ada pertanyaan? Gratis ya, tinggal di-download dari internet, dari ke-8 tokoh tadi. Yang pertama, Taqiyuddin An-Nabhani tentang ekonomi Islam. Yang kedua, Yusuf Qaradawi tentang ekonomi Rabbaniyah.
Yang ketiga, Muhammad Umar Capra tentang pengembangan ekonomi Islam. Yang keempat, Muhammad Abdul Manan tentang pengembangan ekonomi Islam. Yang kelima, Mustaq Ahmad tentang etika bisnis Qur'ani. Yang keenam, Didin Hafiduddin tentang pengembangan manajemen syariah. Yang ketujuh, Adi Warman Akarim tentang pengembangan ekonomi Islam. Yang kedelapan, Muhammad Syafi'i Antonio tentang pengembangan ekonomi Islam. Dari kedelapan itu, kalian searching di internet, di Google, kemudian kalian download, kemudian kalian ringkas dari kedelapan tokoh itu. Sabtu depan saya akan tanyakan. Kalau kalian tidak paham, kita bahas satu persatu dari awal. Yang penting kalian sudah punya bahannya, ya. Sudah punya bahannya satu persatu dari 8 tokoh itu. Dan kalau kalian ingin lebih paham lagi dari 8 tokoh itu, kalian bisa buka YouTube. Dan dari ke-8 itu sudah bicara tentang ekonomi Islam di YouTube. Ya. Contohnya di sini Syafi'i Antonio. Pak Syafi'i Antonio ini pendiri Universitas Tazkiyah di Bogor. Terus Adi Warman Karim ini juga sebagai konsultan dari perbankan Islam, dari Bank Syariah Indonesia. Dan banyak tokoh lainnya yang sudah online atau sudah berbicara tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini di YouTube. Nah, jadi kita sebagai pemula, kita bisa searching dulu di internet, kemudian ikuti dari ke-8 tokoh itu di YouTube boleh. Jadi lebih paham lagi kalian nanti. Ya. Sabtu depan saya akan tanyakan satu persatu ringkasan dari ke-8 tokoh itu. Kemudian Sabtu depannya kita akan bahas satu persatu dari 8 tokoh itu. Kemudian di pertengahan semester ada ujian tengah semester, di akhir semester ada ujian akhir semester. Diharapkan kalian nantinya paham betul apa pemikiran ekonomi syariah itu. Ada pertanyaan? Mbak Lisa gini-gini, gini-gini apa udah lemes atau gimana ini? Perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan, ya. Kita nggak usah ikut perang Badar, ya. Kita ikut perang melawan kemalasan diri kita sendiri saja, ya. Semangat, ya. Tinggal berapa jam ini? Tinggal 3 jam, berapa? Tinggal 5 jam, ya. 4 jam, 5 jam. Ya. Sebentar lagi udah buka, ya. Tapi jangan sampai lupa, karena azan asar sama azan maghrib itu sama, ya. Semangat ya, semangat ya. Tapi saya sebagai pengampu dari mata kuliah ini, ya juga lemes. Ya. Masa mulai dari pagi tidur ya.
Duhur bangun. Biasanya habis duhur tidur lagi ya. Tapi karena ada kuliah, jadi nggak jadi tidur. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sudah tahu nggih? Sudah paham nggih? Nanti tolong dibuatkan grup ya. Dibuatkan grup, nanti teman-temannya diundang. Setiap kali pertemuan seperti ini langsung di-upload di YouTube, sehingga misalkan ada yang ketinggalan, ada yang tidak masuk, itu bisa diulang kembali di YouTube ya. Ada pertanyaan? Ini. Semangat ya, masih tinggal 4 jam lagi ya. Mbak Intan, sehat Mbak Intan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Jadi nanti kalau tugasnya kurang jelas, nanti bisa dicari di YouTube ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Yang penting jenengan dari 8 tokoh tadi ya, searching di internet, download sesuai dengan judulnya masing-masing, temanya masing-masing. Ada yang pengembangan ekonomi, ada yang ekonomi Islam. Jangan sampai lupa, jangan sampai tertukar. Kemudian kalian download, setelah itu diringkas ya, dipahami saja. Setiap tokoh dipahami. Sabtu depan saya akan tanya satu-satu. Belajar untuk menyampaikan ya. Karena kita jurusan apa ini? Ekonomi syariah atau bisnis syariah? Ekonomi syariah, Ustaz. Ekonomi syariah. Oh, nggak ada suaranya ini. Ekonomi syariah. Ekonomi. Kalau jurusan ekonomi syariah itu prodinya saya. Kepala prodinya saya. Jadi harus betul-betul paham ya. Masih semester 4. Berarti kurang 2 tahun lagi ya. 1 tahun lagi itu akan masuk pada PKL nanti ya, PKLI. Praktek kerja lapangan ya. Setelah praktek kerja lapangan, ditugaskan untuk menyusun laporannya, kemudian semester 8-nya itu skripsi. Ya. Skripsi tinggal melanjutkan apa yang kalian praktekkan di semester 7. Jadi misalkan ada kesulitan di dosen-dosen lainnya, boleh WA langsung ke saya ya. Misalkan kesulitan apa, misalkan dalam konsultasi ada kesulitan ya, langsung konsultasi ke saya. Apalagi bisa terkoordinir seperti ini. Jadi nanti tentang penulisan skripsi seperti apa, penulisan laporan seperti apa, itu nanti kita pelajari bersama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jumpa Sabtu depan ya. Jumpa Sabtu depan dengan mengantongi 8 tokoh pemikir Islam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang disampaikan ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai ilmu yang barokah dan manfaat, yang menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa Sabtu depan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.